Selamat pagi pemirsa. Lembaga riset Next Indonesia Center menyebut adanya dugaan praktek misinvoicing atau selisih pencatatan kepabeanan dalam kegiatan ekspor batubara senilai 20 miliar dolar sepanjang tahun 2015 hingga 2024 atau sekitar 340 triliun rupiah kalau dikonversi dengan kurs saat ini. Dengan kata lain, selama satu dekade itu Indonesia kehilangan pendapatan rata-rata 2 miliar dolar atau sekitar 34 triliun rupiah per tahun. Angka-angka yang teramat fantastis, sebesar itulah kerugian yang dialami negeri ini dari kegiatan ekspor batubara. Sudah isi perut bumi habis dikeruk, masih merugi pula saat diekspor karena pencatatannya diakali. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Senin 27 April 2026 dengan tema Stop Akal-akalan Ekspor Batubara bersama saya Leonard Samosir. Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat ya, Mas? Sehat, ya. Kita bicara soal ekspor batubara, ini kalau memang betul, ini besar sekali angka kerugian negara. Tapi pertanyaannya, apa pesan yang mau disampaikan oleh editorial, Mas Tommy? Yang pertama adalah soal keakuratan data, Leo. Jadi ini kan memang hasil pernyataan dari lembaga riset. Yeah. Ada dugaan. Ada dugaan. Yang menjadi pertanyaan apa benar apa tidak. Nah, itu harus kita coba telusuri. Yeah. Dan kemudian kita bisa pastikan benar atau tidak. Karena ini berkaitan dengan persoalan data. Ketika data itu tidak cukup akurat, maka kembali keputusan bisa menjadi sangat salah. Yeah. Ya, karena itu yang ingin ditekankan sebetulnya bukan hanya sekedar kasusnya, tetapi adalah bagaimana sistem yang ada pada kita itu saatnya untuk dievaluasi. Yeah. Ini terjadi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014 sampai 2024. Kalau itu terjadi begitu panjang dan tidak ada koreksi, betapa kemudian sistem ini kan lemah sekali. Yeah. Padahal sekali lagi ekspor itu kan bukan persoalan yang tertutup. Yeah. Semua serba jelas. Terbuka. Apalagi bicara batu bara, Leo, besar-besar, Leo. Kita bisa lihat ketika dia di loading ke kapal, kemudian diukur berat badannya, lihat harganya gitu. Sehingga kemudian menjadi pertanyaan, apa seperti itu sistem kita yang ada, ya kan? Di mana Kementerian Perhubungan, kemana Kepala Sah Bandar, kemana kemudian Bea Cukai. Yeah. Nah, sekali lagi ini concern yang harus menjadi perhatian, yang perlu coba ditelusuri benar apa atau tidak. Yeah. Kalau tidak ya syukur, tapi kalau memang ada terjadi, memang harus diperbaiki. Memang ada keluhan yang disampaikan oleh Presiden, adanya under invoicing. Yeah. Nah, ini juga harus diteliti lagi, ya. Karena memang selama ini kan ada dugaan sekali lagi seakan-akan kekayaan atau sumber daya alam yang kita miliki itu tidak dimanfaatkan dan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita tata ulang kalau betul-betul terjadi. Baik, kita akan bahas itu, Mas Tommy, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 27 April 2026. Stop akal-akalan ekspor batubara. Stop akal-akalan ekspor batubara. Lembaga riset Next Indonesia Center menyebut adanya dugaan praktek misinvoicing atau selisih pencatatan kepabeanan dalam kegiatan ekspor batubara senilai 20 miliar US dollar sepanjang 2015-2024 atau sekitar 340 triliun rupiah jika dikonversi dengan kurs saat ini. Dengan kata lain, selama satu dekade itu, Indonesia kehilangan pendapatan rata-rata 2 miliar US dollar alias 34 triliun rupiah tiap tahunnya. Jika ditarik ke belakang lagi, dalam periode 2000 sampai dengan 2024, selama 25 tahun, Indonesia kehilangan 39,5 miliar US dollar akibat selisih pencatatan itu. Angka-angka yang teramat fantastis tentunya.
Lebih fantastis lagi, sebesar itulah kerugian yang dialami negeri ini dari kegiatan ekspor batu bara. Sudah isi perut bumi ini habis dikeruk, masih merugi pula saat diekspor lantaran pencatatannya diakali. Namun itulah fakta yang terjadi di Republik ini. Selama seperempat abad lebih, negeri ini merugi karena para penggarong uang negara seolah dibiarkan tumbuh subur. Pembiaran selama puluhan tahun itu terjadi karena ada simbiosis mutualisme dalam praktek itu, hubungan yang saling menguntungkan. Dalam hubungan itu, hepeng yang mempertemukan mereka. Kedua belah pihak memperoleh keuntungan tanpa ada yang dirugikan, menciptakan situasi yang saling mendukung. Praktek saling menguntungkan itu terus dikembangbiakan hingga saat ini. Jika menilik kurun waktu, para pelakunya, baik penggarong maupun pihak yang membiarkan, sudah dari generasi ke generasi, sudah beranak pinak. Celakanya lagi, praktek itu sangat jelas dilakukan di depan mata. Ambil contoh laporan International Energy Agency, IEA, yang mencatat volume ekspor batubara Indonesia sebesar 558 juta ton pada 2024. Kejanggalan muncul saat melihat laporan Badan Pusat Statistik BPS yang mencatat nilai ekspor batu bara pada tahun itu hanya sebesar 30,48 miliar US dollar. Artinya, harga yang tercatat secara statistik 55 US dollar per ton. Padahal harga rata-rata batu bara di pasar internasional saat itu mencapai 136,41 US dollar per ton. Artinya lagi, ada selisih harga sebesar 79,74 US dollar per ton dengan nilai 45,64 miliar US dollar. Kemana larinya selisih itu? Di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejatinya sudah ada niat memberangus praktek kotor itu. Pada 2014, ia membentuk Satgas Mafia SDA. Apa hasilnya? Penggarongan nyatanya terus berlanjut, bahkan sangat mungkin praktiknya dilakukan lebih sistemik dan masif. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini. Pada awal April lalu, Presiden telah memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia memerintahkan jajaran Bea Cukai menyelidiki gembosnya penerimaan negara dari ekspor batu bara. Presiden bahkan sudah memetakan dari mana saja pendapatan negara boncos, yaitu dari praktek under invoicing atau nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dari seharusnya, dan over invoicing atau nilai ekspor dilaporkan lebih tinggi dari seharusnya. Keduanya sama-sama membuka ruang untuk menghindari kewajiban dalam negeri atau memindahkan dana lintas negara. Presiden paham betul misinvoicing ekspor batu bara bukan muncul secara tiba-tiba di pelabuhan, bukan pula sekadar kesalahan administrasi. Praktek lancung ini berakar dari ketidakberesan pencatatan di hulu hingga hilir, mulai dari produksi, kualitas, distribusi, hingga pelaporan nilai ekspor. Jika modus operandi sudah diketahui, tentu tak sulit bagi pemerintah untuk mengetahui di titik mana saja para penggarong itu bertemu. Semakin mudah melacaknya karena usaha tambang batu bara hanya dimiliki segelintir pengusaha, mengingat industri itu bermodal teramat besar. Yang dibutuhkan saat ini bukan lagi komitmen, melainkan langkah nyata. Langkah pemerintah mesti lebih serius, strategis, dan konkret untuk menyetop praktek misinvoicing, sekaligus ekspor-ekspor ilegal agar negara tidak terus kehilangan pendapatan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Tommy, kalau kita bicara soal batu bara, ini kan salah satu komoditas penting Indonesia. Tapi kembali lagi pertanyaannya Mas, kalau soal ekspor impor, apakah memang
bisa ada diskrepansi, ada perbedaan pencatatan antara Indonesia yang jual batu bara katakanlah ke Singapura atau ke negara lain dengan negara-negara yang menerima batu bara dari Indonesia. Di situ masih bisa ada permainan kah? Di banyak negara, Leo, sekarang mereka itu takut untuk melakukan praktek-praktek yang seperti itu. Karena itu kembali yang di awal saya katakan, betapa data itu menjadi sangat penting. Kalau data itu sudah mulai diakali, ya kan, nanti yang menjadi masalah, pegangannya data yang mana? Betul. Selalu harus yang dipublikasi secara resmi. Kalau yang dipublikasi secara resmi itu adalah rekayasa, maka ketika harus mengambil keputusan berdasarkan data, dia akan jadi misleading. Salah semua ya? Apalagi misalnya contoh sekali lagi, negara seperti Singapura. Mereka itu selalu mengambil keputusan based on scientific data. Ya kan? Jadi data itu menjadi sangat penting. Kembali lagi, ini yang sebetulnya kita persoalkan. Ini batu bara kan hanya satu kasus. Kebetulan kita gunakan hasil lembaga riset Next Indonesia yang baru mengeluarkan data ini. Tetapi untuk hal-hal yang lain, apakah memang? Dan sebetulnya kan tinggal di cross check. Negara sana pasti punya datanya. Kita punya datanya. Dan ada kerjasama antara bea cukai yang sebetulnya bisa kita cross. Apalagi kemudian hubungan ekonomi Indonesia dengan Singapura sebagai contoh, itu sangat baik. Dan juga dengan negara-negara lain. Karena itu perdagangan dunia, ya kan selalu berdasarkan data yang benar. Oke, Mas Tommy, kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo dan Mas Tommy. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Sunoto. Bagaimana, Pak? Ya. Ada 1.000 atau 1.000.000 jenis akal-akalan, bukan hanya diekspor bahan batu bara, tapi juga akal-akalan di kegiatan ekspor dan impor. Maka seorang pemimpin tertinggi itu daya endusnya harus tajam. Tanpa harus ada data yang akurat pun, itu kita semua sudah tahu ada sekian ribu akal-akalan. Oleh karena itu, prinsipnya ketegasan aja Mas Tommy sama Bang Leo. Bahwa ada dua hal yang diharamkan, yaitu haram hukumnya mengekspor bahan baku, yang halal itu adalah mengekspor produk jadinya. Demikian pula urusan impor. Haram hukumnya mengimpor yang produk-produk sudah bisa kita bikin sendiri. Kalau prinsip ini dijalankan secara tegas dan konsisten dan konsekuen, lapangan kerja kita akan semarak dan insya Allah tidak ada orang Indonesia yang nganggur. Jadi sekali lagi, haram itu bukan hanya makanan minuman, tapi prinsip dalam perdagangan juga haram hukumnya untuk bahan baku diekspor dan haram hukumnya mengimpor produk-produk yang sudah bisa kita bikin sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Kembali lagi Mas Tommy, kalau kemudian kita mau memastikan dulu ya data ini, karena kalau datanya ternyata salah misalnya begitu, ini kan bisa bikin persepsi yang berbeda juga. Tapi bagaimana memastikan ya Mas? Nah ini sekarang kan tantangan terberat. Dirjen yang baru ini kan mantan asisten intelijen Panglima TNI. Ya, Pak Jaka Susila ini. Ini kan tugas dari Presiden sangat jelas. Jadi memastikan barang keluar masuknya itu datanya pasti. Nah ini adalah pekerjaan rumah yang luar biasa. Sekali lagi Indonesia itu negara yang, Leo, yang jadi masalah di Indonesia itu adalah pelabuhan masuk kita tuh terlalu banyak. Contoh Batam, Leo. Ada berapa pelabuhan di Batam? Berapa Mas? Orang selalu mengatakan cuma 1. 8 pintu masuknya. Jadi bisa dibayangkan seluruh Indonesia berapa pintu masuk, keluar masuk barang dari pelabuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian orang-orang yang bekerja yang ada di semua pelabuhan itu didukung oleh sebuah sistem yang sangat kuat, ya kan? Ini kalau kemudian kita tidak cukup kuat, yang jadi masalah tadi katakan oleh Pak Sunoto. Pak Sunoto kan anggota dari asosiasi mebel, ya kan? Beliau pernah mengeluhkan persoalan rotan, ya kan? Bagaimana rotan kita diekspor keluar dan mentah, kemudian mentah dalam bentuk mentah. Sekarang sedang ramai apa, Leo? Adalah di gula, ya kan? Ada kebijakan yang kemudian membuat keuangan negara
menjadi goyang karena perdagangan gula, karena data ekspor impornya tidak Tidak pas. dan bahkan kemudian barang impor itu tidak tercatat. Akibatnya sepertinya data yang kita miliki, kita kekurangan gula. Nah, hal-hal seperti ini kembali lagi betapa data itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam semua level ya. Dan pemerintah tidak akan bisa bekerja kalau kemudian datanya tidak valid. Karena itu bagaimana kemudian semua orang juga harus menjaga BPS misalnya, itu sebagai institusi yang independen dalam konteks. Dia mengumpulkan data. Karena kalau bolong di tempat dia, jebol di tempatnya BPS. Berantakan semua. Semua berantakan. Dan itu untuk semua komoditas. Ya kan, baik itu untuk kepentingan yang ekspor, sumber daya alam untuk ekspor, maupun untuk impor yang kebutuhan dalam negeri. Kembali lagi, kita negara yang sangat besar, jumlah penduduk yang sangat besar. Yang kemudian ini market yang sangat luar biasa, angkatan muda yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak ditopang oleh sistem ekspor impor dan data ekspor impor yang sangat kuat, itu sangat berbahaya dan kasihan. Siapapun yang memimpin Indonesia pasti akan kesulitan. Kalau kita kembali ke temuannya Next ini ya, Mas Tommy, ini apakah memang harus ditindaklanjuti oleh, saya tidak tahu apakah bea cukai atau penegak hukum atau siapa, atau memang ya ini adalah warning saja yang ya sudah business as usual saja begitu, bagaimana Mas? Ini harusnya ditindaklanjuti karena ini kan datang dari lembaga riset yang kemudian sekarang kita trace back angkanya 2014, mumpung masih 10 tahun ke belakang. Coba kita buka kembali lagi, berapa ekspor batu bara dari 2014 sampai 2025. Ya kan, kemudian kemana itu ekspor itu dikirim. Tujuan-tujuannya. Kemudian komunikasikan dengan counterpart dari bea cukai, custom yang ada di negara-negara yang menjadi tujuan ekspor itu. Coba diperbandingkan datanya itu klop atau tidak. Dan kalau memang ada kemauan, kembali lagi ada kerjasama di antara custom itu. Dan ada kewajiban. Karena ini kan juga harus diketahui oleh dunia. Pertanyaannya Mas Tommy, konon katanya di industri batubara ini ada orang-orang kuat. Bagaimana kemudian kita bisa mencari kebenarannya, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Tommy, apa yang harus segera dilakukan supaya kemudian ya ini tidak menjadi isu yang kemudian membuat kita juga jadi ragu soal akurasi datanya, minimal itu dulu Mas. Ini yang penting Leo, menurut saya setuju sekali, ini harus diklarifikasi. Ya kan? Kembali lagi, tarik datanya 10 tahun ke belakang, semua pasti harusnya ada datanya. Ya kan, karena ketika ekspor itu kan harus ada bill of lading ya. Semua kan di bill of lading kan ketahuan isinya apa saja. Ya kan, komoditasnya apa, beratnya berapa. Betul. Dan saya kira kalau ini benar, patut untuk kita melakukan pendataan terhadap semua komoditas yang lain, baik ekspor maupun impor. Nah, ini adalah sekali lagi pekerjaan rumah teman-teman bea cukai. Ini yang harus kemudian menata betul atau mengecek betul dan kemudian mengembalikan kepada data yang benar. Kerjasama sekali lagi dengan negara lain menjadi sangat penting. Karena semua negara tidak ingin berangkat dari data yang tidak akurat. Sekali lagi, data tidak akurat akan membuat pemerintah membuat kebijakan yang keliru. Dan kebijakan yang keliru membuat arah pembangunan menjadi tidak tepat juga. Karena itu kita tidak ini kan ibarat isyarat, ya kan, alarm yang disampaikan oleh Next Indonesia Center ini harus jadikan momentum untuk kita melihat secara keseluruhan dan memperbaiki data ini. Kedepannya adalah sistem ini harus kita benahi. Kalau ini betul-betul terjadi, ada sistem di semua level, ya kan, baik itu kemudian di pelabuhan, data di Kementerian Perdagangan, data kemudian di Bank Indonesia, ini kan kemudian bisa sangat keliru. Kalau memang terjadi under invoicing, ya kan, muatan barang yang seperti itu, ya kemudian jalan-jalan kita jadi rusak. Karena seakan-akan kita membangun jalan dengan kekuatan 4 ton, ternyata
truk yang lewat 8 ton, yang dilaporkan 4 ton. Sampai ke Jadi, situ ya? Iya. aspeknya itu begitu banyak Leo, yang mengapa persoalan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan ini sekali lagi ini hanya puncak dari sebuah gunung es. Ada persoalan besar pada kita doa. Komandan klarifikasinya ini siapa Mas Tommy? Apakah cukup seorang Dirjen Bea Cukai misalnya atau harus ditarik lebih ke atas lagi? Ya tentu Menko Perekonomian. Karena Menteri Perekonomian dan bahkan kemudian BPS. Menurut saya BPS juga sangat berkepentingan. Karena mereka menerima data. Dan data itu ketika dia keliru, sekali lagi data di BPS itu menjadi tidak valid. Dan tidak cukup akurat dan bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi kita sudah terlalu lama menganggap enteng data. Luasan sawah kita semua hanya proyeksi, kemudian taksiran semua, kemudian angka produksi juga kemudian hanya ekstrapolasi, yang kemudian banyak hal yang pada realitanya sangat jauh sekali. Dan kita rasakan masyarakat sekarang ini semakin kritis, sehingga kemudian kita memang harus lebih saksama dalam bekerja, lebih akurat dalam sekali lagi mengelola data. Dan negara yang maju adalah negara yang mempunyai sebuah sistem yang sangat baik dan data yang baik, karena itu akan menjadi pegangan bagi seorang kepala pemerintahan untuk mengambil keputusan yang benar. Kita tunggu tindak lanjut dari temuan ini. Mas Tommy, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, kalau modus operandi sudah diketahui, tentu tidak sulit bagi pemerintah untuk mengetahui di titik mana saja para penggarong itu bertemu. Semakin mudah melacaknya karena usaha tambang batubara hanya dimiliki segelintir orang, dan yang dibutuhkan saat ini bukan lagi komitmen, tetapi langkah nyata bahwa kemudian langkah ini harus segera jelas. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.